Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang pada teman-teman mahasiswa. Kita bertemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis data ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang studi deskriptif dan analisa data dasar. Jadi studi deskriptif ini memang bisa dilakukan di penelitian kuali dan kuanti ya, mendeskripsikan hasil temuan data yang kita peroleh, dideskripsikan sehingga didapatkan gambaran-gambaran dari populasi yang kita teliti. Nah, kemudian di studi deskriptif ini yang pertama kita lakukan adalah sebelumnya analisis data ya. Nah, sebelumnya di analisis data yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang editing data, kemudian coding. Nah, ini kita perjelas lagi. Jadi kalau editing data itu kegiatannya seperti apa ya? Editing data atau penyuntingan data yaitu kegiatan yang tujuannya untuk mensortir ya, memeriksa kembali apakah kuesioner atau instrumen yang telah diisi oleh responden itu telah jelas diisi, kemudian bisa kita baca dengan baik dan komplit mengisinya. Jadi ketika kita mengisi jadi ketika responden mengisi kuesioner atau angket yang kita berikan dan sudah dikumpulkan, kita lihat kembali. Nah, ada yang belum diisi atau tidak, ada yang tidak jelas atau tidak gitu. Jadi kita pilih-pilih, kita sortir. Mungkin ada salah satu di antara responden yang mengisinya tuh hanya sedikit. Nah, itu bisa kita pisahkan, tidak perlu dijadikan atau tidak perlu dimasukkan ke dalam data penelitian kita. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyuntingan data diantaranya adalah apakah datanya sudah lengkap dan sempurna, kemudian cukup jelas dibaca atau tidak, kemudian catatan-catatan yang ada dipahami atau tidak. Kalau misalnya kualitatif kan kita mencatat tuh, kita bisa memahami nggak catatan kita sendiri atau catatan dari surveyor gitu. Kemudian apakah datanya sudah cukup konsisten? Konsisten di sini maksudnya adalah mengacu pada indikator penelitian variabel yang akan kita teliti, konsisten atau tidak dalam menggali permasalahan tersebut. Kemudian apakah data cukup uniform ya, seragam gitu. Kemudian apakah ada responsi yang tidak sesuai, misalnya kita memberikan pertanyaan agama ya, tetapi mungkin ada responden yang mengisinya menambahkan satu kolom dan tidak diisi dengan sesuai perintah kuesioner gitu. Nah, itu berarti kan tidak sesuai. Nah, yang seperti itu perlu kita sortir nantinya. Nah, kemudian coding. Kegiatan coding ini adalah ketika data kita kumpulkan ya, data yang dikumpulkan bisa berupa angka atau kalimat pendek dan panjang, ataupun hanya sebatas kata iya atau tidak, jawaban iya atau tidak. Nah, maka untuk memudahkan kita dalam mengolah dan menganalisis data, maka jawaban-jawaban tersebut perlu diberikan kode. Misalnya kita di kuesioner kita ada kolom usia misalnya ada 18 sampai 40 ya. 18 sampai 40. Nah, kalau kita input satu persatu, kita akan sulit dan memakan banyak waktu, buang-buang waktu. Jadi ada baiknya kita coding. Jadi ada kategorisasinya, usia remaja awal atau remaja akhir, kita kelompokkan dari 18 sampai 24. Berarti usia 18 sampai 24 itu termasuk dalam kode remaja akhir misalnya ya, remaja akhir.
itu kita berikan label nanti. Remaja akhir itu usia 18 sampai 24, labelnya 1 gitu. Jadi kita berikan pengelompokan atau kategorisasi. Kemudian misalnya ya dan tidak. Ya itu misalnya kita berikan kode 1, tidak itu kita berikan kode 2 gitu. Kemudian yang berikutnya, pemberian kode terhadap jawaban responden penting, artinya jika pengolahan data dilakukan dengan komputer. Nah, ini pentingnya kegiatan coding agar memudahkan si peneliti dalam menginput data. Misalnya yang tadi Ibu jelaskan, misalnya ada batasan usia 18 sampai 24, itu berarti remaja akhir. Ya, remaja akhir diberikan kode angka 1. Nah, berarti ketika kalian memasukkan di komputer itu usia 23, berarti dalam kategori 1 ya, remaja akhir. Bagaimana dengan usia 25 sampai 30 ke atas? Nah, misalnya kalian kategorisasikan itu ke dewasa ya, ke kategorisasi dewasa. Berarti usia 27 itu merupakan kode yang kedua atau kode dari kategorisasi dewasa. Jadi pemberian kode itu sangat membantu ketika kita melakukan pengolahan master data di komputer, baik dengan aplikasi Excel maupun SPSS. Nah, kemudian pengkodean data masih sama ya, menerjemahkan data ke dalam kode yang tadi ya, dari 18 sampai 24 itu kan kategorisasinya remaja akhir. Nah, remaja akhir kita berikan kode angka 1. Kemudian 25 sampai 32 misalnya itu termasuk dewasa. Nah, dewasa itu kategorisasi kedua, kita berikan angka kedua gitu. Nah, masih sama ya, coding juga seperti itu, intinya menaruh angka pada setiap jawaban, memberikan label intinya coding. Jadi pemberian kode ini juga dapat dilakukan dengan melihat jenis pertanyaan atau pernyataan jawaban. Kalau dalam hal ini bisa dibedakan menjadi kalau jawabannya berupa angka, jawabannya dari pertanyaan tertutup. Ya, pertanyaan tertutup tuh ya dan tidak, itu pertanyaan tertutup. Jadi pertanyaan tertutup itu adalah pertanyaan yang memungkinkan si responden hanya menjawab dua jawaban itu saja, ya dan tidak misalnya. Jawaban dari pertanyaan semi terbuka, itu misalnya ada kita memberikan option jawaban ya dan tidak, tetapi kita juga memberikan option jawaban lain selain ya dan tidak. Misalnya ada lain-lain, misalnya merek shampoo yang selama ini saya gunakan, misalnya ada Sunsilk, Rejoice, Lifebuoy. Kalau di antara 3 itu mereka tidak pernah menggunakan, maka kita sediakan lain-lain. Nah, lain-lain itu berarti mereka masih bisa mengisi gitu. Itu adalah jawaban pertanyaan semi terbuka. Dan jawaban pertanyaan terbuka ya, jawaban pertanyaan terbuka itu adalah di mana responden bebas memilih jawaban sendiri, menuliskan jawaban sendiri. Kita tidak memberikan option khusus ya. Yang terakhir adalah jawaban pertanyaan kombinasi. Jawaban pertanyaan kombinasi ini adalah kolaborasi antara yang semi terbuka dan tertutup. Kemudian setelah kita lakukan coding, kita lakukan tabulasi data, memasukkan data ke dalam tabel-tabel. Jadi memasukkan data ke dalam tabel-tabel itu kita membuat tabel, ada nomor, kemudian variabelnya apa, usia, ya kan, kemudian kategorisasinya apa, kodenya apa, itu kita masukkan ke dalam tabel. Jadi jawaban responden itu nantinya bukan iya dan tidak lagi, tetapi sudah berupa kode 1, 2, 3 tergantung pelabelan yang kita berikan pada setiap variabel. Nah, sebenarnya ini nanti akan kita praktekkan lebih jelasnya dan lebih detail di mata kuliah biostatistik ya.
yaitu pada praktek SPSS gitu ya. Nanti ini lebih detailnya sebenarnya di biostatistik, cuma nanti jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan ya, contohnya seperti apa. Nah, analisis deskriptif ini ya, pada analisis deskriptif ini sebenarnya adalah kegiatan menyimpulkan data mentah yang jumlahnya besar agar hasilnya dapat ditafsirkan ya. Jadi di dalam kegiatan analisis deskriptif ini ada mengelompokkan, ada mengatur, ada mengurutkan dari bagian-bagian yang relevan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian analisis deskriptif ini juga bersifat untuk menggambarkan, mencoba menggambarkan apa yang terjadi pada populasi atau subjek yang kita teliti gitu. Jadi namanya saja deskriptif, tujuannya adalah mencoba menggambarkan. Kemudian dari studi deskriptif ini itu ada dua metode, yaitu metode studi kasus dan metode survei. Nah, untuk metode studi kasus atau case study ini adalah penelitian tentang subjek penelitian yang berkenaan dengan kespesifikan dari masalah tertentu ya. Jadi studi kasus ini adalah kita lebih spesifik membahas tentang suatu permasalahan yang berasal dari baik itu individu, kelompok maupun masyarakat ya. Nanti bisa dibuka lagi pertemuan yang pertama tentang studi kasus. Jadi bisa berupa individu, kelompok maupun yang lebih luasnya lagi masyarakat. Nah, tujuan dari studi kasus ini apa? Yaitu memberikan gambaran secara rinci tentang motif suatu kasus terjadi itu seperti apa, sifat-sifatnya, karakternya, kemudian khas dari kasus tersebut itu apa. Kemudian dari sifat-sifat tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum atau generalisasi. Jadi hasil penelitian studi kasus ini merupakan generalisasi. Generalisasi itu adalah penyimpulan secara umum dari pola kasus yang tipikalnya individu, kelompok, dan masyarakat. Kemudian di case study ini ada juga penelitian explanatory, yaitu explanatory itu adalah dikelompokkan dalam penelitian terapan ya, apply research dengan pendekatan studi kasus. Jadi penelitian terapan itu masih ingat, penelitian yang dilakukan untuk mencari solusi-solusi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Case study-nya, penelitian ini bersifat kualitatif yang berusaha mencari permasalahan yang dihadapi suatu lembaga, kenapa hal tersebut bisa terjadi, digali dan dicari penyelesaiannya atau solusinya. Nah, jadi studi kasus ini kita berusaha mencari jawaban dari pertanyaan who, what, when, where, dan how. Jadi kenapa penelitian itu bisa muncul dari permasalahan, dan dari permasalahan itu kita bisa mendapatkan jawabannya, siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana kasus tersebut bisa terjadi. Kemudian keunggulan dari case study ini adalah case study ini akan mendukung studi-studi selanjutnya di kemudian hari. Nah, jadi dari case study yang dilakukan sekarang akan berkembang menjadi penelitian lanjutan di kemudian hari dan akan melahirkan hipotesis-hipotesis baru yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang tentunya relevan. Kemudian case study ini juga dapat digunakan sebagai contoh ilustratif yang baik dalam merumuskan masalah, dalam penggunaan statistik, dalam analisa data. Kemudian dapat digunakan untuk
melahirkan atau menemukan ide-ide baru mengenai hubungan antar variabel ya, yang kemudian diuji lebih mendalam di dalam penelitian yang tadi explanatory untuk mencari jawaban mengapa dan bagaimana suatu kasus itu bisa terjadi. Nah, untuk ini analisa data dasar ya, di deskripsi data ini kita ada penggunaan numerik ya atau angka. Deskripsi data dengan ukuran numerik yaitu mendeskripsikan data dengan menggunakan metode angka. Jadi klasifikasi metode numerik itu ada ukuran tendensi sentral dan ukuran variabilitas. Jadi mungkin kalau teman-teman mahasiswa masih ingat di kelas 2 SMA itu ada pelajaran matematika tentang statistik, ada mean, median, modus, desil, persentil, ada standar deviasi gitu ya. Itu termasuk ukuran tendensi atau nilai sentral ya yang akan dipelajari atau digunakan dalam pendeskripsian data. Jadi dalam mendeskripsikan data misalnya salah satunya ada median. Oh, jadi dari populasi yang kita teliti nilai mediannya berapa nih dari data ini. Nah, ukuran variabilitasnya juga bagaimana, instrumen itu kita nilai dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas gitu. Kemudian ukuran variabilitas itu juga sebenarnya masih termasuk dalam statistik ya, ada varians gitu, simpangan baku, standar deviasi. Nah, itu yang nanti akan kita bahas secara lengkap dan langsung praktek di mata kuliah biostatistik. Kita mengulas lagi pelajaran statistik di sekolah menengah atas yang pernah ada di kelas 11 ya, kalau tidak salah itu kelas 11 tentang statistik. Nah, ukuran tendensi nilai sentral ini ternyata adalah suatu ukuran yang mengukur tendensi atau himpunan data yang mengelompokkan atau memusatkan dalam nilai numerik tertentu. Yang tadi Ibu bilang ada mean itu rata-rata, modus yang sering muncul, median itu adalah data tengah ya. Rata-rata hitung itu menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Mungkin ada yang masih ingat ya. Misalnya untuk mencari rata-rata dari 5 mahasiswa adalah dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dari 5 mahasiswa tersebut kemudian dibagi sejumlah data. Kalau datanya ada 5 berarti dibagi 5 gitu. Nah, ini adalah median, modus. Ibu yakin teman-teman mahasiswa di sini masih ingat ya sedikit banyak tentang median, modus, ukuran variabilitas, kemudian standar deviasi. Masih ingat mungkin dari nama-namanya mungkin familiar. Mungkin yang perlu kita pelajari lagi itu adalah cara-caranya. Sekali lagi itu akan kita pelajari di mata kuliah biostatistik. Nah, itu saja ya yang kita pelajari dalam studi deskriptif. Nah, nanti ada contoh-contohnya bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.